Pada episode kali ini, melanjutkan perjalanan Kafka dan Ichikawa yang mendaftar menjadi pasukan pertahanan. Namun di luar, ia dicegat oleh gadis kuat bernama Kikoru Shinomiya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kikoru Shinomiya mendekati Kafka, melihatnya dengan tajam lalu bertanya, "Kenapa baumu mirip sekali seperti kaiju?" Kemudian dengan cepat Ichikawa merespon bahwa itu karena dia dan seniornya bekerja membersihkan mayat kaiju. Kemudian saat Kikoru mengobrol dengan Ichikawa, Kafka diam-diam menggunakan kekuatan kaijunya untuk mengangkat mobil kantor yang sebelumnya dilempar Kikoru. Kikoru yang melihat kekuatan Kafka merasa sangat takjub, sementara Ichikawa yang tahu kebenarannya hanya bisa memegang kepalanya. Di sana, Kafka dengan sangat percaya diri menyuruh Kikoru untuk mengingat namanya, karena dia akan membuatnya lebih takjub lagi. Dengan senyuman yang sedikit meremehkan, Kikoru berkata bahwa ia ingin melihat seberapa lama Kafka akan bertahan dalam tes ini. Setelah Kikoru pergi menjauh, Ichikawa langsung menatap Kafka dengan aura mematikan. Dia mengancam Kafka supaya bisa menahan kekuatan kaijunya. Sementara Kafka beralasan bahwa Kikoru tadi tidak melihat bagian tubuhnya yang berubah. Ichikawa berkata jika Kafka melakukan hal sembrono seperti itu lagi, ia akan meninggalkan seniornya. Lalu disinilah kita. Tes kedua pasukan pertahanan akan segera dimulai. Terlihat Kafka yang sudah berumur 32 tahun berada di urutan akhir dalam tes lari yang diselenggarakan. Meski ia sudah berlatih dan bekerja keras tiap hari, penurunan stamina karena usia tetap tidak bisa ia hindari. Sebenarnya, tes kedua terdiri dari dua bagian. Pertama, tes ketahanan fisik, dan yang kedua adalah tes kualifikasi. Tes kedua inilah yang tidak bisa diprediksi. Setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Jadi sangat sulit untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, Kafka berniat untuk memaksimalkan nilai di tes ketahanan fisik. Terlihat Kafka berjuang sangat keras dalam tes ketahanan fisik. Ia masih sangat termotivasi meski selalu gagal sebelumnya. Namun, ia juga menyadari bahwa tubuhnya sudah mengalami penurunan di usia 32 tahun. Hasilnya, meski sudah bekerja sangat keras, Kafka menempati posisi 219 dari 225 peserta tes. Hasil buruk tersebut membuat Kikoru mengejeknya karena belum apa-apa saja Kafka sudah kepayahan. Hal itu membuat Kafka menjadi sangat malu, apalagi sebelumnya ia sangat percaya diri untuk menyuruh Kikoru mengingat namanya. Ichikawa mencoba mengapresiasi Kafka bahwa dia sudah berusaha keras untuk tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Kafka sendiri juga menyadari jika ia mengandalkan kekuatan kaijunya, itu sama saja ia memang payah. Kemudian Ichikawa memberitahu seniornya bahwa tahun ini peserta yang mendaftar memang punya kemampuan yang cukup tinggi. Pertama, ada Haruichi Izumo yang berasal dari Tokyo. Dia lulusan Universitas Anti Kaiju, dan dia adalah peserta paling menjanjikan tahun ini. Lalu ada Iharu Furuhashi. Dia adalah orang kuat yang lulus dari Hachioji tingkat atas. Selanjutnya ada harapan besar dari GSDF, yakni Aoi Kasuragi. Ada banyak orang elit yang mengincar posisi tinggi, dan bukan hanya sebagai pasukan infanteri biasa. Dan di antara semuanya, dialah yang terbaik. Lulusan termuda Universitas Anti Kaiju California, yang baru saja berusia 16 tahun. Bisa dibilang dialah orang yang paling berbakat tahun ini. Dia adalah Kikoru Shinomiya. Mendengar hal itu, Kafka sangat terkejut sehingga tidak bisa mengontrol dirinya dan malah meneriaki Kikoru di depan banyak orang. Hal itu membuat peserta lain berprasangka buruk bahwa Kafka adalah seorang pecinta anak-anak. Sementara Kafka sendiri baru menyadari bahwa ia mengacau untuk kedua kalinya. Setelah itu, Kikoru dengan senyuman yang seperti menyeringai melihat Kafka sembari berkata, "Kira-kira sampai kapan aku akan jadi bosan melihat tingkah lelaki tersebut? Kini tes bagian kedua akan segera dimulai." Kafka merasa nasibnya sudah di ujung tanduk. Namun, Ichikawa berkata bahwa mereka masih mempunyai harapan. Dalam 2 tahun terakhir ini, di tes kualifikasi kita diuji dengan pengetahuan soal bagian tubuh kaiju.
Sepertinya, para petinggi menilai bahwa mengalahkan kaiju bukan satu-satunya cara untuk mengukur pengetahuan atau kerjasama para peserta. Itulah kenapa Ichikawa memilih bekerja sebagai pembersih kaiju. Mendengar hal itu, Kafka berkata jika ia berharap prediksi Ichikawa sudah tepat. Kini kita ditunjukkan gerbang untuk memasuki lapangan latihan pasukan pertahanan. Di sanalah tes bagian kedua akan dimulai. Para peserta dipandu Deputi Kapten Divisi 3 bernama Hoshina. Tak lama kemudian, Hoshina memencet tombol untuk membuka gerbang lapangan. Dan alangkah kagetnya Kafka serta Ichikawa bahwa tes keduanya adalah pertempuran nyata, di mana mereka harus mengalahkan kaiju yang ada di dalam lapangan. Setelah Hoshina mengatakan jika tes kualifikasinya adalah mengalahkan para kaiju, sontak Kafka memarahi Ichikawa karena prediksinya ternyata meleset jauh. Ichikawa pun beralasan bahwa yang dia katakan tadi berdasarkan 2 tahun belakangan. Setidaknya Hoshina menyampaikan bahwa peserta tidak akan melawan kaiju dengan tangan kosong, melainkan mereka akan memakai suit khusus. Baju tempur pasukan pertahanan akan menyesuaikan dengan tubuh penggunanya. Baju tersebut dibuat dari serat otot kaiju yang bisa membuat penggunanya bergerak dengan bebas. Setelah semua peserta menggunakan baju tersebut, Hoshina akan mengukur seberapa besar potensi yang bisa peserta keluarkan. Pertama, kita ditunjukkan Ichikawa yang sudah mengenakan baju tempur pasukan pertahanan. Di sana, pengeluaran kekuatannya saat ini mencapai 8%. Ichikawa yang tidak paham lalu bertanya apa maksudnya itu. Kemudian Hoshina menjelaskan jika itu adalah petunjuk seberapa besar pengguna bisa memanfaatkan kekuatan armor tersebut. Itu artinya Ichikawa hanya bisa menggunakannya hingga 8% saja. Namun menurut Hoshina, itu adalah hal yang wajar. Para anggota yang terlatih biasanya sekitar 20%. Sementara itu Kikoru Shinomiya mencapai 46%. Sebuah pengeluaran kekuatan yang sangat fantastis. Hoshina yang melihat hal itu juga sangat terkesan. Bahkan ia yakin Kikoru akan cepat naik pangkat menjadi ketua peleton. Sementara itu Haruichi Izumo adalah 18%, Aoi Kaguragi 15%, Iharu Furuhashi 14%. Biasanya hanya ada satu peserta di atas 10%, namun tahun ini sepertinya akan lebih banyak. Hoshina mencoba menghibur Ichikawa bahwa setidaknya pengeluaran kekuatannya tidak 0%. Lagi pula belum pernah ada seorang pun yang mendapat 0%. Namun di saat yang bersamaan, Kafka yang mencoba mengukur pengeluaran kekuatannya mendapatkan hasil 0%. Hoshina yang melihat hasil tersebut terkejut bukan main. Ia tidak percaya ada peserta yang mendapatkan 0%. Bahkan ia sampai mengira apakah mesinnya sudah rusak. Sementara itu, Kafka merasa sangat kesal dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasa pasti ada trik untuk mengakali masalahnya ini, dan ia harus tahu sebelum tes kedua berakhir. Lalu setelah semua peserta mengenakan baju tempur, Hoshina berkata bahwa ujian terakhir akan dimulai. Kini semua peserta sudah siap untuk bertarung melawan kaiju. Tes kualifikasi resmi dimulai. Targetnya adalah kaiju utama dan 36 monster yang bersamanya. Mereka tersebar di area luas yang mirip dengan pusat kota. Kaiju-kaiju itu ditangkap hidup-hidup untuk melatih generasi baru setelah menimbulkan korban jiwa di Hachioji tahun lalu. Setiap peserta memiliki drone pelacak otomatis yang mengawasi semua aktivitas peserta. Jika nyawa peserta dinilai dalam bahaya, sebuah perisai pelindung akan dinyalakan dari jarak jauh. Tapi di saat yang bersamaan, peserta akan didiskualifikasi. Hoshina menyampaikan jika dia sendiri tidak bisa menjamin mereka semua akan selamat. Jadi, hanya untuk mereka yang sudah siap silahkan melangkah ke depan. Kemudian Kikoru dan para peserta di belakangnya maju bertempur untuk melawan kaiju. Dengan kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya, Kikoru tampil ganas dengan langsung tancap gas membasmi kaiju menggunakan senjata di tangannya. Kafka yang melihat hal itu tidak mau kalah. Ia mengajak Ichikawa untuk maju. Namun kenyataannya Ichikawa sudah maju duluan. Justru Kafka lah yang tertinggal. Di sana sebenarnya Kafka juga menyadari tanpa bantuan dari baju tempurnya, senjata yang ia bawa sangat berat sekali. Apalagi hanya dia satu-satunya yang punya pengeluaran kekuatan 0%. Ichikawa sendiri bertanya pada seniornya mereka harus apa, karena kemampuan menyerang mereka tidak seperti yang lainnya.
Di pusat komando, Hoshina menyampaikan bahwa Kapten Ashiro Mina juga akan mengawasi ujian terakhir ini. Lalu, sang kapten perempuan tersebut menyemangati semua peserta untuk berjuang semaksimal mungkin. Mendengar ada Mina di sana, Kafka memasang wajah serius. Karena ada Mina, ia harus tenang dan mengatur langkah strategi. Kemudian ia bertanya pada Ichikawa, "Apakah kau tahu kenapa para juri mengawasi kita menggunakan drone?" Lalu, Ichikawa menjawab, "Tentu saja jika kriteria tes hanya untuk mengalahkan kaiju, cukup untuk menghitung jumlah skor dengan sensor saja." Kafka membenarkan jawaban Ichikawa. Ia beranggapan para kapten dan jajarannya memperhatikan kemampuan dan bagaimana peserta bertindak sesuai dengan situasi. Oleh karena itu, Kafka langsung mengambil inisiatif bahwa hal yang harus ia lakukan di situasi saat ini adalah membantu mereka yang sedang menyerang. Kedua orang itu langsung bergerak dan mencoba membantu peserta lain dengan pengetahuannya. Saat melihat kaiju yang ada di sebelahnya, Kafka langsung tahu bahwa dia seperti kaiju yang selalu ia bersihkan bersama dengan temannya yang lain. Oleh karena itu, sekarang ia paham kenapa ia diberikan perlengkapan di baju tempurnya. Kemudian Kafka mengambil sebuah granat dan mencabut pinnya untuk diarahkan ke kaiju di sebelahnya. Granat tersebut meledak tepat di samping monster yang ada di sana. Namun sebenarnya granat yang dilemparkan Kafka adalah granat suara. Dengan pengalamannya selama ini, Kafka menyadari bahwa makhluk di depannya tak memiliki mata, tapi mempunyai pendengaran yang sangat sensitif. Berkat granat yang ia lemparkan, monster tersebut tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Oleh karena itu, mereka harus mengambil kesempatan ini. Di sana, ia memberitahu peserta lain untuk mengincar bagian perutnya, karena makhluk tersebut mempunyai titik lemah di sana. Kemudian, Izumo yang mempunyai serangan mematikan langsung mengincar perut kaiju sesuai dengan arahan Kafka. Hoshina yang melihat hal itu tersenyum simpul seperti memahami strategi Kafka. Kini rencana pertama Kafka dan Ichikawa berhasil, namun masih ada monster di mana-mana. Akan tetapi dengan semua pengalaman lapangan yang Kafka miliki, bisa dikatakan semua kaiju itu dikenal Kafka dengan sangat baik luar dalamnya. Bahkan tanpa kekuatan kaijunya, Kafka yakin ia bisa melewati ujian kali ini. Dan semua kegagalan yang telah ia alami selama ini akan berakhir. Namun baru saja semangat Kafka sedang membara, tiba-tiba saja ada kaiju yang langsung datang menyerang mengenai tubuh Kafka. Ichikawa yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa melongo dengan apa yang terjadi pada seniornya. Dan sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga kalian terhibur dengan video kali ini ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.